dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatannya kepada kita, sehingga pada kesempatan hari ini sahabat jiwa sekalian yang hadir maupun para pemirsa Renungan Jiwa TV One yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun berada, kita semua masih berada dalam naungan hidayah Allah Subhanahu wa taala, masih dalam bimbingan riayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, dan juga kenikmatan sehat wal afiat. Semoga nikmat yang Allah berikan itu bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalankan ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat jiwa sekalian yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan, hari demi hari bergulir begitu cepat. Dari hari ke hari, pekan ketemu pekan, bulan ketemu bulan, bahkan tahun ketemu tahun, itu bergulir begitu cepatnya. Waktu berjalan tak terasa. Al-waktu anfasun la ta'ud. Waktu itu adalah nafas yang tidak akan mungkin kembali lagi. Sehingga kadangkala kemarin yang baru kita lalui itu terasa begitu cepat. Dan kadangkala yang tersisa di antara kita dari masa lalu yang kita lalui adalah hanyalah penyesalan kita. Kita menyesal tidak melakukan ini, kita menyesal sudah melakukan itu. Siapa di antara kita yang tidak memiliki masa lalu? Dan siapa di antara kita yang mungkin tidak memiliki masa lalu yang kelam? Kita adalah manusia. Kita adalah makhluk yang penuh dengan kesalahan. Secara fitrah, kita ini pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Sampai Nabi kita SAW bersabda, "Kullu bni Adam khata." Semua manusia itu tempatnya melakukan kesalahan. Semua manusia itu selalu berbuat salah. Wa khairul khatta'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah orang yang selalu bertaubat. Jadi bukan soal masa lalunya yang kelam, tapi soal bagaimana kita selalu ingat untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kadangkala kita berpikir kita ini hanya dibatasi oleh masa lalu yang kelam sehingga kita tidak lagi memikirkan masa depan kita. Padahal sejatinya Allah Subhanahu wa taala menanti kita untuk kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyesali segala luka, menyesali segala dosa, memohon ampun atas segala kesalahan-kesalahan kita. Sadarkah kita kesempatan yang Allah berikan itu sebentar, sedikit, dan kita akan dihisap oleh Allah nanti, dan kita akan dibalas oleh Allah nanti dengan waktu yang tak terhingga. Singkatnya usia kita di dunia ini, itu ternyata akan dibalas keabadian kelak di akhirat. Maka oleh karenanya kita harus menyesal atas segala masa lalu kelam yang pernah kita lakukan. Namun tidak boleh berdiam diri seolah-olah luka itu tidak akan pernah kering. Seolah-olah kita tidak punya kesempatan memiliki masa depan yang indah, masa depan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala menanti kita. Allah Subhanahu wa taala justru memanggil kita. Allah Subhanahu wa taala tidak membenci para pendosa. Yang Allah benci adalah para pendosa yang tidak mau bertaubat. Yang buruk bukan orang yang selalu salah. Yang buruk adalah orang yang selalu merasa saleh. Kalau kita selalu merasa saleh, maka kita berada di titik yang buruk. Perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memanggil para pendosa. Allah Subhanahu wa taala memanggil dalam surat Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sahabat jiwa sekalian, perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu wa taala memanggil, wahai hamba-hamba yang melampaui batas. Lihat bagaimana Allah lembut memanggil. Tidak seperti kita, teman kita melakukan dosa, kita panggil dia, pezina, pemaksiat. Tapi Allah panggil kita dengan lembut. Wahai hamba-hamba yang melampaui batas, dengan segala dosa yang kalian lakukan, la taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian itu pesimis, mengira Allah tidak akan menyayangi kalian. Janganlah kalian mengira bahwasanya Allah akan benci dan murka kepada kalian atas dosa-dosa yang kalian lakukan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memanggil dengan lembut. Jangan kalian pesimis dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni seluruh dosa. Tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni. Tidak ada dosa yang tidak diberikan kesempatan untuk bertaubat. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Sahabat jiwa sekalian,
Pernahkah kita mendengar sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bagaimana betapa lembutnya Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hamba yang berdosa? Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan kesalahan, melakukan dosa pagi dan malam. Setiap waktu kalian melakukan dosa. Akan tetapi aku selalu mengampuni dosa-dosa kalian. Fastaghfiruni, maka beristighfarlah kalian kepadaku, aghfir lakum, maka aku akan ampuni dosa-dosa kalian." Jarak antara kita dengan ampunan Allah hanya terhalang oleh istighfar kita. Jarak antara ampunan Allah Subhanahu wa taala dengan dosa-dosa kita hanya terhalang oleh taubat kita. Seandainya kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar minimal 100 kali sehari. Kita berapa kali sehari? Jangan-jangan kita tidak pernah istighfar, dan jangan-jangan kita selalu mengistighfari dosa orang lain sehingga kita lupa dengan dosa-dosa kita. Ingat, bukan masa lalu yang kelam yang menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah masa kini yang kita tidak pernah menyadari dosa-dosa kita di masa lalu. Masa depan, itu semua harapan. Kita berharap kita bisa lebih baik di waktu yang akan datang. Yang pasti, jangan pernah menilai orang dari masa lalunya. Karena sejatinya semua orang punya kesempatan untuk salah, begitu juga semua orang punya kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dan jangan pernah merasa saleh, sebab kita adalah makhluk yang selalu merasa salah. Dan teman-teman sekalian, sahabat jiwa yang semoga Allah muliakan, bersihkan hati kita agar Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan kehidupan kita ringan. Yang membuat selama ini beban hidup kita terasa berat kita pikul, itu adalah dosa-dosa kita sendiri. Dosa-dosa kita di masa lalu yang membuat ujian hari ini begitu berat. Maka beristighfarlah kepada Allah agar sejatinya kehidupan kita diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah ampuni masa lalu kita, dan semoga Allah jadikan kita semua orang-orang yang bisa memperbaiki keadaan di masa yang akan datang. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat jiwa, kembali kita bertemu dalam Renungan Jiwa, tempat kita belajar dan bermuhasabah bersama, mendengarkan untaian hikmah penuh makna dari para guru dan juga tamu inspiratif. Sahabat jiwa, tema kita malam ini adalah tutup cerita masa lalu. Tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Fikri. Nanti kita juga akan mendengarkan tausiah dari Ustadz Muhammad Asad. Di momen penghujung tahun 2025 ini adalah saat yang tepat untuk kita merefleksikan diri, mengingat pencapaian dan kegagalan kita selama setahun terakhir, serta menyusun kembali rencana ke depan agar kita menjadi orang yang lebih bijak, lebih produktif, lebih bermanfaat bagi orang banyak, sekaligus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam hari ini kita akan hadirkan sosok narasumber yang inspiratif, di mana perjalanan hidupnya penuh liku. Ia pernah hidup di jalanan sebagai anggota PANG dan pernah mengalami kegagalan dalam rumah tangga. Namun ia tidak memilih menyerah dan memilih untuk berhijrah demi anak-anaknya. Langsung saja kita sapa narasumber inspiratif kita, Mbak Mega Salsabila, untuk hadir di sini bersama kita. Assalamualaikum Mbak Mega. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar Mbak Sita? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Alhamdulillah, Masya Allah. Terima kasih sudah berkenan hadir dalam Renungan Jiwa TV One malam hari ini. Terima kasih. Mungkin sahabat jiwa di sini sudah beberapa yang familiar dengan Mbak Mega ini karena sudah malang melintang sebagai seorang komika atau stand up komedi ya Mbak ya. Iya, betul. Di layar kaca dan juga podcast. Kapan mulainya berkarir sebagai komika atau stand up komedi ini Mbak Mega? Kalau stand up itu dari 2018. Iya, sampai sekarang. Enggak sering sih, tapi adalah ya. Alhamdulillah. Ada ya, alhamdulillah. Mbak Mega, tapi sebelum mencapai dalam posisi sekarang ini pernah menjalani kehidupan yang luar biasa ya Mbak, penuh liku-liku ya Mbak ya. Bagaimana ceritanya, bagaimana Mbak Mega bisa berhijrah akhirnya, tapi nanti dijawabnya ya Mbak Mega ya. Di segmen berikutnya kami akan kembali usai jeda, tetaplah di Renungan Jiwa yang dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.
setelah aku buka mata aku bilang alhamdulillah ya Allah aku janji nggak gini-gini lagi gitu. Nah mulai dari situ pelan-pelan meniatkan diri untuk kayaknya aku harus lebih baik lagi.